Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kudus Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Tanggal 27 Januari tahun 2022 ini adalah merupakan kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan dan diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang ketujuh. Ayat yang cukup panjang, tetapi saya mau sampaikan hal-hal yang menjadi pelajarannya dan menjadi renungannya bagi kita. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa melihat dan menikmati renungan firman Tuhan, dan juga kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Saudara-saudari kasih Tuhan, di dalam pasal yang ketiga dan yang ketujuh dituliskan tentang perbincangan daripada Elifas dengan Ayub. Setelah Ayub dan 3 orang sahabatnya yang menemani dia berkabung selama 7 hari dan 7 malam tanpa bicara, di pasal yang ketiga Ayub membuka mulutnya dan mulai berbicara. Tapi yang dibicarakan bukanlah berbicara tentang penderitaannya, bukan berbicara kepada teman-temannya, tapi dia berbicara kepada Tuhan tentang kelahirannya. Dia berkata, "Mengapa aku tidak mati waktu lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan?" Di dalam pasal yang ketiga ayat 11 hal itu dituliskan. Dan dalam ayat 26 dituliskan juga, "Aku tidak mendapat ketenangan dan kedamaian. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul." Dan itulah yang dikatakan oleh Ayub, dan sepertinya dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan dan ngobrol. Tentunya hal itu membuat sahabat-sahabatnya juga punya kesempatan, punya reaksi, atau punya alasan untuk berbicara. Itulah sebabnya karena mereka melihat Ayub sudah mulai berbicara. Setelah 7 hari 7 malam mereka berdiam saja begitu. Dalam pasal yang keempat ayat pertama, Elifas, salah seorang sahabat Ayub ini yang bersama dia selama 7 hari 7 malam tidak bicara, mulai berbicara, dikatakan, dan meminta izin berbicara kepada Ayub. Dan apa yang terjadi? Ayub di dalam ayat itu tidak jelaskan mengiyakan atau tidak, tapi Elifas berbicara. Dan pembicaraan Elifas dituliskan dalam pasal yang keempat sampai pasal yang kelima, yang intinya Elifas berkata begini. Tentunya ini juga bukan menuduh Ayub, tapi dia berkata kalau ada orang menderita, itu biasanya karena melakukan dosa. Kalau ada orang menderita, biasanya itu karena melakukan kejahatan. Kalau ada orang melakukan dosa, ya karena itu dimurkai Tuhan. Dan dia mengomong seperti itu, dan seolah-olah, saya katakan seolah-olah Tuhan telah menghukum Ayub. Ayub ditegur oleh Allah, dan Ayub telah berdosa di hadapan Allah, maka terjadi kesusahan yang dialaminya. Dan itu yang menjadi poin yang dibicarakan oleh Elifas di dalam pasal yang keempat dan pasal yang kelima. Dan di dalam pasal yang keenam kita melihat setelah Elifas selesai berbicara, pada pasal 6 pasal yang ketujuh dituliskan tentang tanggapan Ayub tentang pernyataan Elifas tersebut. Dan Ayub berbicara, tapi Ayub tidak berbicara juga langsung kepada Elifas, tapi Ayub seolah-olah berbicara kepada Tuhan dan mengatakan apa yang dialami. Dalam pasal yang ke-6 dikatakan Ayub mengungkapkan keluhan-keluhan hatinya ke hadapan Tuhan. Dan Ayub berkata dalam pasal yang ke-6 ya, di ayat 10 khususnya, dia berkata begini, "Aku tidak pernah menyangkal firman Allah yang Maha Kudus." Artinya dia menderita, dia mengalami kesengsaraan, tapi dia berkata yakin, dengan yakin, saya yakin-yakinnya tidak pernah menyangkal firman Tuhan. Artinya dia sudah benar. Dan saya katakan ini juga sekaligus memberikan jawaban sebenarnya kepada Elifas. Tapi dia bicara bukan kepada Elifas. Dia berkata, "Tuhan, aku tidak pernah menyangkal firman-Mu. Aku tidak melakukan dosa," kira-kira begitu. Dan yang kedua, dalam pasal ke-6 Ayub juga mengatakan, mengungkapkan keluhan-keluhan hatinya. Dalam ayat ke-4 dituliskan tentang kesadaran dari Ayub bahwa penderitaannya yang dialaminya atas seizin Tuhan. Dan dikata, "Ya, ini aku menderita karena seizin Tuhan." Dia sudah mulai menyadari itu, dan dia juga mengungkapkan itu kepada Tuhan, karena menderita karena Tuhan, menderita karena seizin Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, tentu ini juga dengan secara tidak langsung Ayub sedang berbicara kepada Elifas tentang apa yang dialaminya. Dalam pasal yang ketujuh
Ayub berkata, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa penderitaanku tidak dapat dihibur, kata dia. Karena sekali lagi saya katakan, karena dia menyadari ini semuanya terjadi karena seizin Tuhan. Mungkin dalam pandangan manusia berkata begini, ini terjadi semuanya karena permainan Tuhan. Ya mungkin seperti itu ya. Atau mungkin karena rekayasa Tuhan. Ya terserah orang bisa menganggap itu. Tapi Ayub menganggapnya itu karena seizin Tuhan. Jadi nggak bisa dihibur. Karena memang kita tahu bahwa Ayub ini menderita begitu luar biasa secara manusia, saudara. Dia menderita secara jasmani, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, sakit, dicela oleh istrinya, dan sekarang juga sahabatnya Elifas juga ikut-ikutan, ya dalam tanda petik menuduh Ayub. Ya, tapi secara sosial juga dia menderita. Kenapa saya katakan menderita secara sosial? Karena tidak ada orang mau dekat-dekat dengan dia. Karena penyakit yang terjadi di tubuhnya itu begitu mengerikan, begitu kotor kelihatan, dan orang menjauh. Jangankan orang lain, istrinya pun gak mau dekat-dekat dengan dia. Ya dia sakit, saudara. Ya memang para sahabatnya ini memang luar biasa, mau dekat dengan mereka, berkabung bersama-sama selama 7 hari 7 malam. Ini memang luar biasa. Tapi secara umum, secara sosial dia menderita. Secara rohani, Ayub juga merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Maka dalam ayat 16 dituliskan pernyataan Ayub, aku jemu, aku tidak mau hidup selama-lamanya. Wow, ini merupakan hal yang sangat-sangat tidak mudah. Ayub mengungkapkan kata-kata seperti di depan Tuhan, aku jemu, aku tidak mau hidup selama-lamanya. Itu sebenarnya dia ungkapkan kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, melalui perbincangan Elifas dengan Ayub ini, saya mau menyampaikan kepada kita renungan dan pelajaran-pelajaran yang berharga. Yang pertama adalah, 1. Dosa akan mengakibatkan penderitaan, tetapi penderitaan tidak selalu karena dosa. Elifas menduga dan berpikir bahwa penderitaan Ayub adalah karena dosa, disebabkan karena Ayub berdosa dan dihukum oleh Tuhan dan ditegur oleh Tuhan. Iya, saya mau katakan, dosa memang mengakibatkan penderitaan. Tetapi yang terjadi sesungguhnya adalah pemahaman Ayub. Dia menderita karena seizin Tuhan. Bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi karena diizinkan oleh Tuhan. Sehingga Ayub menderita. Artinya dari dua sikap atau dua ungkapan yang disampaikan oleh Elifas atau Ayub menyimpulkan kepada kita atau menyampaikan kesimpulan kepada kita, dosa memang akan mengakibatkan penderitaan, tapi penderitaan tidak selalu karena dosa. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, jika ada orang menderita, jangan langsung menganggap itu karena dosa. Jika Anda mengalami penderitaan, jangan langsung berpikir itu karena dosa. Tapi pikirkanlah apa yang sedang terjadi, apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Yang kedua menjadi pemikirannya atau pelajarannya bagi kita, memang benar. Jika mengalami penderitaan, pastikan hal itu terjadi bukan karena dosa dan pelanggaran kita. Pastikan kalau orang menderita, bisa saja siapapun bisa menderita, orang benar pun bisa mengalami penderitaan. Ayub mengalami penderitaan, dia padahal dia benar di hadapan Tuhan, dia tidak melakukan kejahatan. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita mengalami penderitaan, ya memang kita harus pastikan kalau itu bukan karena pelanggaran, karena dosa kita. Ayub berkata dalam suasana penderitaan yang dialaminya, pasal 6 ayat 10 dikatakan, aku tidak pernah menyangkal firman Allah yang Maha Kudus. Dan artinya, jika penderitaan terjadi bukan karena dosa kita, berserahlah pada Tuhan dan percayakan semuanya kepada Tuhan dan percayakan kepada rencananya. Yang ketiga, pelajaran yang sangat berharga adalah jika Anda dicela, Anda dicurigai, Anda dituduh melakukan dosa karena ada penderitaan yang terjadi. Kan bisa saja ada orang menuduh kan, kamu karena pasti ada dosa. Saya beritahu, tidak usah tanggapi dengan kemarahan. Tapi curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Berbicara saja kepada Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu apa dan bagaimana kehidupan kita. Kalau kita tanggapi, mungkin akan berbeda kisahnya. Sama seperti Ayub, tidak menanggapi saudaranya, tidak menanggapi sahabatnya maksud saya, yaitu Elifas, tapi dia berbicara kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, berdasarkan perbincangan Elifas dan Ayub ini, saya mau mengajak kita menarik pelajaran. Yang pertama pelajarannya adalah, jika ada sahabat, teman, atau keluarga kita menderita, berilah topangan, berilah penghiburan, jangan penghakiman. Sekali lagi saya katakan, jika Anda menemui, jika Anda melihat ada teman, sahabat, keluarga yang mengalami penderitaan, berilah topangan, berilah penghiburan, berilah dukungan, berilah bantuan, jangan beri penghakiman. Karena penghakiman, ingat, penghakiman itu adalah miliknya Tuhan. Jangan seperti Elifas menuduh dan menduga Ayub dihukum Tuhan karena dosa maka menderita. Jangan.
Dan yang kedua Bapak Ibu guys Tuhan, yang perlu kita ingat, jangan berikan penghakiman. Kenapa? Karena kita manusia terbatas, tidak memahami apa yang terjadi dalam setiap orang. Yang ketiga, jangan kita menghakimi. Kenapa? Karena Tuhan itu menunjukkan kasihnya kepada seseorang dengan cara-caranya. Dan Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Ayub adalah dengan mengizinkan penderitaan. Karena Ayub itu menjadi orang yang sangat dikagum, sangat disayangi oleh Tuhan. Dan dia izinkan penderitaan terjadi. Dan saya beritahu, kalau engkau mengalami penderitaan, mengalami persoalan, kalau ada sahabat mengalami penderitaan, persoalan, bisa saja karena Tuhan sedang menunjukkan kasihnya kepada orang itu. Jangan katakan, oh kau Tuhan mengasihi umatnya tapi memberikan penderitaan. Iya, karena Tuhan mau membawa orang itu kepada level yang terbaru, saudara. Jadi jangan sekali lagi kalau ada orang menderita, berikan pertolongan, berikan penghiburan, berikan bantuan. Jangan menghakimi. Jaga perkataan kita supaya jangan menjadi orang yang menghakimi. Tapi yang kedua Bapak Ibu guys Tuhan, pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita, menarik pelajaran dan renungan bagi kita. Jika ada orang menderita, kita jangan menghakiminya. Tapi yang kedua, bagi diri kita, jika kita mengalami penderitaan yang bukan karena dosa dan kejahatan, yang kita harus lakukan adalah curahkan isi hatimu kepada Tuhan dan tetaplah berlaku benar di hadapan Tuhan. Kalau ada penderitaan, jangan berpikir, udahlah ini karena dosa saya. Sudahlah, atau mungkin, sudahlah, ngapain harus hidup benar kepada Tuhan? Ngapain sungguh-sungguh kepada Tuhan? Nyatanya saya menderita juga. Saya beritahu, jika terjadi penderitaan, itu bukan karena dosa. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Jangan melakukan kejahatan. Tetaplah berlaku benar di hadapan Tuhan. Karena pertolongannya segera akan terjadi atas orang-orang yang mengasihi Dia. Pertolongannya akan tetap nyata bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan pastikan penderitaan yang terjadi bukan karena dosa. Saudaraku dikasih Tuhan, sama seperti yang terjadi hari-hari ini kan. Akibat dampak COVID-19, dunia mengalami krisis demi krisis. Dan dampaknya juga terjadi atas kehidupan kita. Sekarang pertanyaan saya, terjadi corona karena dosa Anda? Bukan karena dosa kita, bukan. Tapi ini Tuhan izinkan terjadi di dunia ini. Supaya apa? Supaya setiap orang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, menyadari akan keterbatasan dirinya. Dan saya mau katakan, Ayub menderita bukan karena dosa dan kesalahannya. Ayub menderita karena memang Tuhan sangat mengasihi dia. Dan Tuhan juga mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, jika ada orang menderita, topang dia, dukung dia, berikan bantuan, jangan menghakimi dia. Jika Anda sedang menderita juga dan tahu persis itu bukan karena dosa, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan dan tetaplah berlaku benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya anugerah, rahmat dan pertolongan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan orang yang berharap kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami kebenaran-kebenaran yang begitu indah dan begitu mulia. Kehidupan Ayub yang mengalami penderitaan, dia selalu menjaga hidupnya untuk berpaut kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ya, ada sahabatnya Elifas yang menduga dan memperkirakan bahwa penderitaan Ayub itu karena dosa-dosa Ayub. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat bahwa Ayub merespon dengan baik. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau ngajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu, berikan kami kasih-Mu, supaya jika ada sahabat kami yang menderita, kami bisa menjadi pribadi yang menolong, menopang, dan berikan pendukungan membantu mereka, bukan menghakiminya. Dan jika kami mengalami penderitaan, kami juga terus membuka hati, membuka diri di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kami tetap menjadi pribadi yang ditemukan murni di hadapan-Mu, dan mencurahkan isi hati kami kepadamu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa, menyerahkan sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan ini, apapun penderitaan yang mereka alami, apapun masalah yang mereka sedang alami, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, bawa mereka untuk mengalami pemulihan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena Engkau menyatakan kasih-Mu kepada setiap orang dengan cara-Mu yang ajaib. Itu sebabnya kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah merencanakan kejahatan, Engkau tidak pernah merencanakan penderitaan yang akan menghancurkan kehidupan umat-Mu. Tapi apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihinya. Kalau Ayub akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam melalui penderitaan yang dialaminya, hamba percaya ya Tuhan, apapun masalah, persoalan yang dialami oleh sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang mengalami persoalan-persoalan hari ini yang bukan karena dosa mereka, tapi memang terjadi dalam hidup mereka, Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudaraku Yesus Tuhan,
terimalah berkatnya, terimalah pertolongannya, jadilah pribadi yang kuat dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jalani hari ini dengan hati yang terus berpaut kepada Tuhan. Jika ada pergumulan dan doa Bapak Ibu dikasih Tuhan yang butuh dukungan doa dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Percayalah, kita akan doakan bersama-sama dan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.